saya Cynthia Nabila Indriani dengan NPM 204230181. Saya dari kelas 4C. Di sini, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan perkembangan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka yang dipakai saat ini. Nah, sebelum masuk ke perkembangan itu, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan. Kurikulum adalah nafas dari sistem pendidikan suatu negara. Ia merupakan landasan utama dalam menentukan tujuan pendidikan, isi materi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum juga mengalami transformasi agar tetap relevan dan dengan tuntunan zaman dan kebutuhan peserta didik. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai fase yang mencerminkan perubahan sosial dan politik negara. Beberapa fase penting dalam sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia adalah: yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat menciptakan kurikulum ini, pemerintah mencoba rancangan sistem pembelajaran untuk para pelajar di masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, sehingga belum berfokus pada pendidikan pikiran, melainkan pendidikan watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Lalu yang kedua ada kurikulum 1952. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini pula berlaku ketentuan satu negara, suatu tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. Yang ketiga ada kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum ini berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum ini di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif tentunya. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sosial, sekolah dasar atau SD. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakat para siswa tersebut. Yang keempat ada kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah, memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968 ini pula, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11 atau kelas 2 SMA. Yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik
karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap hari kegiatan pembelajaran mereka. Beberapa mata pelajaran akhirnya mengalami perubahan nama seperti pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi matematika. Nah, jadi di kurikulum ini banyak perubahan. Yang keenam ada kurikulum 1984. Di tahun ini terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ini ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disingkat dengan PSPB. Selanjutnya, kurikulum yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Pada praktiknya, kurikulum ini banyak didapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar, karena materi pembelajaran dianggap lebih berat dan padat. Kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Dalam kurikulum ini pula terjadi perubahan sistem pembagian evaluasi pembelajaran dari semester ke caturwulan. Selain itu, terjadi perubahan singkatan dan nama SMP atau Sekolah Menengah Pertama menjadi SLTP, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, serta SMA, Sekolah Menengah Atas, menjadi SMU, Sekolah Menengah Umum. Mata pelajaran PSPB dihapuskan pada penerapan kurikulum ini, dan penjurusan SMA dibagi menjadi 3 program yakni IPA, IPS, dan Bahasa. Selanjutnya ada kurikulum ke-8, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004. Dengan berlakunya KBK di sekolah, diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah serta peserta didiknya. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajaran. Nah, dalam kurikulum 2004 ini, pemerintah mengubah kembali nama SLTP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA kembali. Yang ke-9 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajar bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah. Nah, yang 10 ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuannya adalah untuk membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini, yaitu antara lain yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap, dan yang keempat perilaku. Nah, yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran yang cukup lama.
Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep, menguatkan kompetensi. Nah, itulah tadi beberapa perkembangan dan perbedaan dari kurikulum yang ada di Indonesia. Perkembangan kurikulum di Indonesia ini merupakan cerminan dari dinamika dan evolusi pendidikan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman dan tuntunan global pastinya. Pembaruan kurikulum yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga relevansi dan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan masa depan, pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan siswa, keberagaman, partisipasi stakeholder, dan pemahaman terhadap sejarah perkembangan kurikulum menjadi kunci untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas lagi dan berdaya saing. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan dari kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka yang dipakai pada saat ini. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.